Cerita ini tentang 3 sahabat kocak, Nong, Fish, dan Balun, yang harus buru-buru menepati janji nekat mereka di sebuah kuil tua. Janji apa? Jadi biksu. Masalahnya, kuil yang mereka pilih ini katanya angker banget, penuh kutukan, dan sering banget ada teror hantu. Kira-kira mereka berhasil selamat atau malah jadi santapan hantu di sana? Oke, kita langsung masuk ke adegan pembuka yang bikin merinding. Ada cowok lagi jalan ke kuil, ngintip ke dalam, dan lihat ritual aneh. Tiba-tiba, pria yang mimpin ritual itu noleh. Wajahnya serem banget. Cowok itu langsung lari terbirit-birit, tapi malah jatuh. Lebih parah lagi, dia lihat rombongan di belakangnya lagi nari-nari tanpa kepala. Dia makin panik mau kabur, tapi telat. Tali menjerat lehernya, nyeret dia ke atas gapura, dan tewas mengenaskan. Pindah adegan, Nong lagi nunggu di terminal. Nongol Fish, Balun, dan Gold, teman kuliahan lamanya. Mereka langsung ribut di dalam bus, sampai-sampai supir terganggu. Si supir nyintip spion, sok berat. Dia lihat bayangan mereka bertiga tanpa kepala, lalu langsung pingsan. Bus lepas kendali dan tabrakan hebat tak terhindarkan. Hasilnya, Gold meninggal di rumah sakit, sementara Nong, Fish, dan Balun cuma luka-luka. Ngeri banget kan awal perjalanannya? Nong lagi debat sama ayahnya soal kecelakaan itu. Tiba-tiba datang biksu dan nanya, janji apa yang belum mereka tepati? Nah, si Balun langsung inget. Mereka bertiga pernah nekat sumpah mau jadi biksu kalau menang lotre. Karena kesal dan takut, mereka bertiga langsung cabut ke kuil Tomana Kamit, tempat si Balun bikin sumpah gila itu. Sebelum pergi, biksu itu ngasih kalung keramat ke Nong. Katanya bakal berguna banget di kuil sana. Sampai di kuil angker, mereka berdoa. Ketemu biksu yang cuma diem aja, terus pergi tanpa ngomong sepatah kata pun. Nong malah terpesona sama cewek cantik yang hampir nabrak mereka. Akhirnya, mereka ketemu Au yang nganterin ke biarawan muda. Di sana, mereka dapat buku nyanyian buat dibaca. Tapi, pas ditanya soal biksu aneh tadi, biarawan muda itu malah menyangkal. Mereka pun diantar ke pondok buat istirahat, dan teror pun langsung dimulai. Di pondok, si Balon digangguin sosok di balik kain. Pas dibuka, ternyata ada peti mati di kamar. Fish diganggu tokek raksasa, dan Nong yang lagi nyari kalungnya yang hilang didatangi ular besar. Mereka langsung ketakutan massal, minta ganti kamar. Karena nggak ada, mereka dipindah ke aula yang lagi nyiapin pemakaman calon biksu yang baru meninggal. Di malam hari, pas para biksu lagi doa, salah satu biksu dengar suara lonceng. Biksu itu coba cuekin, tapi suara ketukan muncul dari peti. Pas dideketin, jasad mayat itu terbang dan mentalin dia. Para biksu lain kaget dan langsung telepon seseorang buat segera cabut dari sana. Setelah para biksu pergi, Fish ngedumel ke Balun soal kondisi kuil dan curiga kakek Au nyimpen rahasia. Dateng Jui, kakaknya si calon biksu, meninggal. Dia berterima kasih karena mereka bertiga mau jagain jasad adiknya malam itu. Malamnya, Balun lagi asik live streaming promosi barang. Tiba-tiba, dia baca komentar penonton yang ngaku lihat jari keluar dari peti. Balun ketakutan. Coba mastiin,
Dan gak lama, peti itu nutup sendiri dengan keras. Dia langsung matiin siaran, panik nyari teman. Fish dateng ngagetin, terus jelasin kalau foto biksu aneh di kuil itu sama kayak foto si mayat. Mereka ribut, nabrak peti, dan peti terguling. Nong dateng berteriak minta peti dibalikin. Tapi pas diperiksa, peti itu kosong. Mayat itu ternyata ada di balik tirai. Mereka ribut lagi. Dan pas balun jatuh nimpa si mayat, dia lihat hantu non-stop di atas tubuh itu. Balun lari kalang kabut dan melompat keluar jendela. Biarawan muda dan yang lain datang karena dengar keributan. Akhirnya, biarawan muda cerita soal kutukan kuil. Siapapun yang mau ditabiskan di sana, pasti mati, dihantui sosok tanpa kepala. Ketakutan, mereka sepakat tidur bareng di tenda malam itu. Di luar, kaki tergantung di pohon. Pagi harinya, biarawan muda balikin kalung Nong yang hilang. Ditemuin Au di pondok. Balun lagi mau bayar kuliah pacarnya, tapi disemprot Fish. Fish nasehatin supaya nabung. Giliran Balun bilang ke Fish, dengan jadi biksu, itu bakal jadi jalan buat ayah mereka ke surga dan bikin hubungan mereka membaik. Siang hari, mereka ketemu wanita gila, Porn, yang ngira Nong anaknya. Wanita itu menyerang Nong, lalu menyerang Balun sampai dipisahin kakek Au. Pas pemakaman, Nong hibur Ju yang nangis. Tapi pas noleh ke peti, hantu langsung bangun dari peti. Nong lari panik. Nong cerita ke teman-temannya, hantu itu kayaknya bukan hantu calon biksu yang meninggal, karena tato di tangannya beda. Saat mereka lagi menghafal nyanyian, Nong merem dan gak sadar suasana sekitar berubah. Au tiba-tiba berubah jadi hantu, membujuk Nong batalkan pesugihan, dan nyuruh Nong lepas kalungnya. Hantu Au narik Nong ke kumpulan patung biksu. Nong, Fish, dan Balun yang udah trauma banget minta biarawan muda segera tahbiskan mereka tanpa tahapan. Biksu menolak dan cerita legenda kuil ada siluman yang mau jadi biksu karena cinta Buddha, tapi gagal karena wujud aslinya ketahuan. Walau kecewa, siluman itu bersumpah melayani Buddha dengan cara lain. Intinya, ada kekuatan gelap di sana. Siang itu, Nong ngobrol sama Jui yang mau pergi. Jui bilang dia pergi karena adiknya meninggal dan Nong gak beneran cinta, cuma kesepian aja. Malamnya, Fish sendirian di kamar mandi, denger suara lonceng, terus lihat bayangan Nong dengan posisi leher aneh. Tali tiba-tiba melilit tangannya. Fish lari, nabrak pohon, dan ketemu Nong yang asli. Mereka sadar, hantu datang ke tenda mereka, ngampirin Balun. Mereka balik ke aula, lihat Balun lagi, mukul-mukulin kepalanya ke bel. Lehernya diikat hantu, dan diseret sampai ngegantung di langit-langit. Nong dan Fish buru-buru nolong. Untungnya, Balun selamat. Di pondok lain, ada biksu yang lagi nyanyi doa. Dia dengar suara ikutannya. Hantu Non muncul di belakangnya, bilang, kalau aku nggak bisa ditabiskan, yang lain juga nggak boleh. Biksu itu langsung gemetar ketakutan. Paginya, biksu itu ditemukan meninggal kaku dengan bunga di tangan. Biarawan muda nyiapin upacara tahbisan buat mereka besok. Nong ngeliat biarawan muda dapat makanan perpisahan dari Jui. Balun kena musibah lagi. Diputusin pacar. Frustrasi, dia marah-marah, nyesel bikin sumpah, dan mau ngerusak kuil pakai cangkul. Fish dan Au coba tahan, tapi Balun dorong mereka
dan beneran mulai ngerusak kuil. Nong narik balon yang marah. Mereka dengar suara lonceng lagi, tapi ternyata cuma tukang es krim. Lega sesaat, tiba-tiba wanita gila atau porn datang lagi, musir mereka, dan meluk sebuah benda sambil manggil anaknya. Balon dan yang lain minta maaf, tapi si porn makin histeris, ngelempar benda-benda ke mereka. Fish nemuin foto yang isinya porn sama seorang calon biksu asing. Mereka nunjukin foto itu ke kakek Au. Kakek Au cerita, 7 tahun lalu, porn punya anak namanya Non. Non itu tadinya gangster, tapi mau jadi biksu buat ibunya. Naas, Non meninggal pas hari tahbisan karena luka di kepala. Porn terpukul banget, jadi gila, dan gak biarin siapapun nyentuh jasad Non. Jasad Non disimpan di belakang kuil. Ternyata, hantu yang neror itu adalah hantu Non, si calon biksu yang gagal. Biarawan muda sadar, kalung Nong mirip banget sama kalung Non. Mereka pun pergi ke porn buat minta maaf dan ngebenerin kuil yang dirusak. Nong janji bakal tahbisan atas nama Non dan balikin kalungnya ke kuil. Hantu Non nongol, natap kuil yang udah dibenerin. Pas Nong, Fish dan Balun istirahat, mereka denger lonceng lagi. Tapi kali ini bukan tukang es krim. Balun udah dirasuki hantu Non. Hantu Non ngancam mereka. Nong mau kabur, tapi pintu dikunci. Hantu Non bilang gak ada yang bisa lari. Nong panik. Au dan biarawan muda buka pintu. Nong minta pengusiran setan. Biarawan muda mukul kepala Balun, dan Balun pingsan. Nong usul, tahbiskan aja si hantu Non. Mereka bongkar peti Non, tapi cuma ada tulang belulang. Dan biarawan muda tiba-tiba diseret hantu Non ke kuil. Mereka nyusul ke kuil. Nong nawarin tahbisan ke hantu Non. Non setuju, lalu ngelepasin biarawan muda dengan syarat ganti nyawa Nong. Biarawan muda langsung telepon biksu lain buat prosesi. Ibu Non Porn datang bawa jubah anaknya. Upacara dimulai, tapi gagal total karena cuma manusia yang bisa ditahbiskan. Hantu Non marah besar, mau nyerang Nong. Hantu Non berhenti nyerang Nong pas denger tangisan ibunya. Porn mohon supaya Non ngelepasin obsesinya. Hantu Non langsung luluh, ngelepasin Nong, terus bersujud di hadapan ibunya. Dia bilang, di kehidupan selanjutnya, dia mau jadi anak porn lagi. Setelah itu, hantu Non berbaring di pangkuan ibunya, dan badannya berubah jadi tumpukan tulang. Akhirnya, kutukan itu selesai. Beberapa saat kemudian, Nong minta jubah Non dan tahbisan atas nama Non. Di akhir, kita lihat Nong sukses jadi biksu. Tulang belulang Non dikremasi, kutukan pun beneran tamat. Biarawan muda jelasin, biksu yang mati itu karena sakit, bukan hantu. Lega, Nong ngasih kalungnya ke Au buat ditahbiskan. Tapi biarawan muda ngejelasin lagi soal kutukan kuil yang lain. Biksu yang kabur dari kuil bakal mati terbunuh. Balun, Fish dan Nong panik lagi. Film berakhir dengan tangan keluar dari wadah.